Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak salah resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai kamu berhasil kalahkan mereka dengan cara ini. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Sepertinya di antara kamu ini ada yang sedang berseteru atau berkonflik dengan seseorang yang sangat-sangat toksik ya. Namun di sini kabar baiknya adalah kamu berhasil mengalahkan mereka dengan cara ini ya guys ya. Mari kita lihat ya. Oke, sebelumnya sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan keinginan kamu atau maunya kamu bisa klik gabung bersama dengan channel Rajkumari Tarotipator ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya. Sepertinya di antara kamu ini ada yang sudah berhasil ya mengalahkan mereka. Cara ini ya guys ya, seperti apa sih cara yang kamu lakukan ya sehingga mereka menjadi kalah kayaknya ya. Kamu mampu mengalahkan mereka yang berperilaku toksik sama kamu. Oke, di sini ada Four of Wands. Di sini ada King of Swords. Ada Seven of Pentacles. Ada Eight of Pentacles. Ada Knight of Cups. Ada the Devil. Ada Queen of Pentacles. And ada the Emperor. Alright. See guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Oke guys, di sini kita general reading ya guys ya. Jadi setiap orang memiliki story yang berbeda, namun pada intinya sama ya. Memiliki kemiripan story ya guys ya, dimana di antara kamu ini ada yang sudah berhasil mengalahkan mereka yang toksik dengan cara yang ini ya, yang mana setiap orang memiliki cara yang berbeda ya untuk mengalahkan orang-orang toksik yang berseteru atau berkonflik dengan kamu atau yang suka cari gara-gara sama kamu ya guys ya. Nah, di antara kamu ini ada yang mengalahkan mereka ini dengan cara melakukan pencapaian terbaik di dalam kehidupanmu ya guys ya. Jadi ada di antara kamu ini yang mengalahkan orang-orang toksik yang sering sekali berperilaku toksik sama kamu dengan mencetak prestasi, dengan melakukan suatu pencapaian tertentu, pencapaian terbaik di dalam kehidupanmu, dan ada juga dengan kebahagiaan yang kamu miliki ya. Kamu tidak mau bersedih hati, kamu tidak mau gundah gulana, kamu tidak mau memperlihatkan sesuatu yang menyedihkan gitu ya. Kamu hanya menampilkan kegembiraan yang memang kamu orangnya pada dasarnya ceria dan selalu riang gembira, dan itu membuat mereka yang sering memusuhi kamu ini merasa kalah dengan energimu ya. Karena walau apapun yang mereka lakukan terhadapmu ya, entah itu penindasan, entah itu bullying, entah itu penghinaan, ejekan, dan hal-hal yang toksik yang tidak menyenangkan, itu selalu kamu balas dengan hal-hal yang positif, yaitu dengan menampilkan kebahagiaan di dalam kehidupanmu, karena kamu hanya pengen fokus sama dirimu sendiri dan kehidupanmu, dan kamu menolak untuk bersedih, kamu menolak untuk sakit hati karena perbuatan atau ulah toksiknya mereka gitu ya, sehingga mereka menjadi kalah ya. Kamu berhasil mengalahkan mereka dengan cara membahagiakan dirimu sendiri di dalam kehidupanmu, dan ada juga kamu berhasil mengalahkan mereka ini dengan cara mencapai suatu pencapaian terbaik di dalam kehidupanmu, sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi ya. Mereka speechless dan mulai segan terhadap dirimu ya guys ya. Ternyata kamu ini adalah orang yang berprestasi, atau kamu adalah orang yang mampu mencapai suatu pencapaian tertentu yang mana mereka belum tentu bisa seperti dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, dan di sini ada juga di antara kamu yang berhasil kalahkan mereka dengan
trik dan siasat atau strategi yang jitu, yang benar-benar efektif, yang ampuh untuk mengatasi perilaku toksiknya mereka ya. Di antara kamu ini ada orang-orang cerdas, yang mana kamu menggunakan pikiran kamu, menggunakan kecerdasan kamu untuk bersiasat, berstrategi agar tidak terjebak dengan perilaku-perilaku toksik yang mereka buat ya, dengan perangkap yang mereka ciptakan untuk membuat kamu merasa stres, frustasi, tertekan dengan perilaku-perilaku mereka. Di sini kamu memang terlihat sangat cerdas ya. Kamu menggunakan kecerdasan kamu untuk bisa menghindarkan diri kamu, menyelamatkan diri kamu, dan memproteksi atau melindungi diri kamu dari perangkap orang-orang toksik ini ya guys ya. Karena orang-orang toksik ini selalu berusaha untuk memanipulasi kamu, yang mana endingnya mereka ingin menjatuhkan kamu ya. Tapi berkat kecerdasan kamu, kamu bisa menghindarkan diri dan menyelamatkan diri kamu agar tidak terjebak dengan kata-katanya yang manipulatif dan dengan kelakuan-kelakuannya yang menipu ya. Sehingga apapun yang mereka katakan itu tidak mudah kamu percaya. Kamu selalu berusaha untuk bisa melihat kenyataan atau fakta yang ada dan menyandingkannya dengan kata-kata yang telah mereka ucapkan atau apa yang mereka sampaikan. Kalau misalnya dirasa bertentangan atau bertolak belakang, maka kamu segera akan membuat keputusan penting untuk bisa meng-cut off hubungan dengan orang-orang toksik itu, ya. Dan di sini mereka juga tidak bisa untuk menipu kamu ya guys ya, membodohi kamu ya, karena kamu di sini sepertinya lebih cerdas daripada mereka ya. Kamu kayaknya udah tahu gitu triknya mereka ya, udah tahu gitu ya, kebohongannya mereka, kebusukannya mereka, kamu tuh udah tahu. Tapi di antara kamu ini ada yang berpura-pura tidak tahu gitu ya. Sengaja kamu melakukan itu untuk menjebak balik mereka agar ketahuan aslinya mereka tuh kayak apa gitu ya. Sehingga mereka malu sendiri terhadap perbuatan mereka sendiri gitu ya guys ya. Karena kecerdasan kamu di sini sangat membantu kamu untuk menghadapi orang-orang yang manipulatif ya. Sehingga kamu tidak mudah dimanipulasi, dibohongi, dan dibodohi orang-orang itu ya. Oke, dan kamu di sini benar-benar bisa berhasil mengalahkan mereka ya guys ya, dengan kecerdasan kamu, di mana mereka tidak bisa memainkan kamu seenaknya ya, karena kamu di sini memiliki pemikiran yang kritis dan realistis. Oke. Well, di sini ada lagi di antara kamu, ada yang berhasil mengalahkan mereka dengan kesabaran yang kamu miliki ya. Kamu sabar dan kamu selalu berusaha untuk sabar dalam menghadapi kelakuan-kelakuan toksik mereka. Sabarnya kamu bukan berarti kamu tuh lemah ya. Justru sabarnya kamu ini malah membuat kamu semakin kuat ya guys ya. Kamu tidak mempedulikan tetek bengek kelakuan mereka. Kamu lebih banyak mengabaikan apapun yang mereka lakukan. Kamu nggak peduli, kamu nggak ambil pusing gitu ya. Kamu cukup bersabar untuk menahan emosi dan mengendalikan diri agar tidak marah dan agar tidak terpancing emosi dengan kelakuan-kelakuan toksiknya mereka gitu. Dan kamu di sini benar-benar berhasil mengalahkan mereka dengan kesabaranmu ya. Mereka yang justru tidak sabaran ya untuk menghancurkan kamu, untuk menjatuhkan kamu, tapi ternyata tidak bisa gitu. Berkat kesabaran kamu, yang mana kamu terus memupuk diri kamu untuk terus sabar dan bersabar dengan cara tidak melibatkan diri atau tidak berinteraksi dengan mereka, atau lebih menjaga jarak, atau lebih membangun tembok atau batasan dengan mereka, sehingga mereka tidak mudah untuk masuk atau mengakses kehidupan kamu gitu ya guys ya. Kesabaranmu ini membuahkan hasil ya. Akhirnya mereka capek sendiri ya, mereka lelah dengan kelakuan mereka sendiri gitu. Akhirnya mereka pergi menjauh atau mereka menghilang dengan sendirinya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, dan di sini ada di antara kamu yang berhasil mengalahkan mereka dengan cara bekerja keras ya guys ya. Mungkin ada di antara kamu ini yang sering sekali diremehkan oleh mereka, dipandang sebelah mata, dikucilkan, dipojokkan, dan dianggap, sorry to say, tidak berguna atau tidak memiliki kualitas gitu loh guys ya. Karena orang-orang toksik ini selalu merasa dirinya tuh superior ya, atau mereka sengaja merendahkan kamu ya, mengkerdilkan kamu agar kamu nggak berani sama mereka gitu ya. Justru itu menjadi titik balik kamu untuk membuktikan diri kamu kalau kamu ini juga bisa menjadi orang sukses. Kalau kamu ini juga memiliki potensi di dalam dirimu. Kamu juga
memiliki kualitas gitu. Akhirnya kamu bekerja keras di sini ya, mengusahakan sesuatu yang kamu usahakan untuk bisa berhasil ya. Di antara kamu ini ada yang tidak kenal waktu ya, bekerja siang malam ya guys ya, karena saking gregetnya ya di hati kamu ya, karena kamu sudah dihina atau diremehkan sama mereka ini ya. Akhirnya kamu bertekad gitu ya, punya tekad keras gitu ya, bahwa kamu akan jadi orang sukses, bahwa kamu pasti akan jadi orang, atau bahwa kamu pasti akan berhasil gitu ya. Sehingga hasil jerih payah kamu ini membuat mereka yang toksik yang meremehkan kamu jadi melongo dan speechless ya, melihat keberhasilan kamu membangun sesuatu atau mencapai suatu titik tertentu di mana kamu berhasil menciptakan sesuatu atau berhasil dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupmu. Nah, seperti itu. Oke. Well guys, di sini ada lagi ya, di antara kamu ini ada yang berhasil mengalahkan mereka yang toksik ini dengan cara membangun koneksi dengan orang-orang yang suportif ya guys ya. Dimana orang-orang suportif ini selalu ada buat kamu ya, ketika kamu membutuhkan dia atau mereka ya guys ya. Sehingga orang-orang yang toksik ini merasa minder dan merasa takut, bahkan ciut ya, ketika ingin melakukan penindasan terhadap dirimu atau ketika ingin berlaku semena-mena terhadap kamu karena kamu memiliki dukungan ya. Jadi orang-orang toksik ini biasanya akan ciut kalau kita itu memiliki dukungan gitu loh guys ya. Dukungan dari orang tua kah, dari pasangan kah, dari teman, sahabat, atau dari orang-orang yang positif ya, orang-orang yang bisa memberikan kontribusi yang positif ke kita gitu ya guys ya. Sehingga kamu tuh nggak sendirian gitu. Para pembuli itu biasanya berani kalau kamu tuh sendirian, tapi mereka akan ciut kalau kamu memiliki orang-orang yang membackup kamu atau orang-orang yang support atau mendukung dirimu. Nah, seperti itu ya. Di sini aku lihat ada seseorang atau beberapa orang yang selalu mendukung kamu ya guys ya, yang memberikan pertolongan atau bantuan ketika kamu membutuhkan gitu ya. Dan ketika orang-orang toksik ini melihat itu ya, mereka merasa kalah ya, karena mereka mungkin tidak cukup jumlah atau jumlah mereka itu secara kuantitas banyak tapi tidak berkualitas. Kamu walaupun memiliki teman 1 atau 2 orang tapi berkualitas gitu loh guys ya. Di situ mereka merasa kalah telak ya guys ya. Karena ternyata kamu itu tidak sendirian, atau ternyata kamu itu masih ada orang-orang yang mendukung atau berpihak sama kamu, yang menjaga kamu, bahkan ada yang melindungi kamu. Sehingga mereka merasa minder atau merasa takut untuk mengerjai kamu atau untuk melakukan sesuatu yang toksik terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi mereka di sini merasa kalah sendiri ya. Oke. Kemudian ada juga di antara kamu yang berhasil mengalahkan mereka ini dengan cara berfokus sama passion kamu ya. Di antara kamu ini ada orang yang memiliki ambisi yang besar ya guys ya, dalam suatu bidang tertentu gitu ya. Kamu kayak lebih berfokus sama pencapaian atau apa yang ingin kamu wujudkan di dalam hidupmu gitu ya. Jadi di sini sepertinya kamu tidak terlalu ambil pusing dan memperhatikan orang-orang itu ya. Kamu lebih banyak berfokus sama passion kamu, hobi atau kegemaran kamu gitu ya guys ya. Kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk fokus ke sana ya, ketimbang meladani orang-orang itu. Sehingga mereka itu kayaknya tidak memiliki kesempatan untuk menyalurkan atau mengekspresikan kenegativitasannya mereka gitu kan. Sehingga energi mereka terbuang sia-sia atau apa yang mereka rencanakan itu percuma saja, sehingga itu akan membuat mereka merasa kalah sendiri gitu ya guys ya. Karena kamu lebih memilih untuk berfokus pada passion kamu, pada kegemaran kamu, hobi kamu, kesukaan kamu. Lebih banyak kamu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang berguna, bermanfaat, berfaedah buat kamu, ketimbang ngeladenin kelakuan-kelakuan toksik yang tidak berguna ya. Ketimbang kamu memberikan perhatian kepada mereka, kamu lebih memilih untuk memperhatikan dirimu sendiri dan terjun ke dalam passion atau apa yang kamu senangi ya, kegemaran, hobi kamu atau kesukaan atau kegiatan yang kamu sukai. Nah, seperti itu ya guys ya, sehingga kamu berhasil mengalahkan mereka ya dengan cara ini. Oke. Dan di sini di antara kamu ada juga yang berhasil mengalahkan mereka ini dengan kualitas finansial atau ekonomi kamu yang bagus ya. Jadi mereka ini yang toksik terhadap dirimu jadi minder sama kamu ya guys ya, karena kamu memiliki perekonomian yang cukup, memiliki perekonomian yang
bisa mencukupi kebutuhan kamu sehingga kamu terlihat independen, tidak membutuhkan siapa-siapa ya, sehingga mereka ini tidak bisa macam-macam sama kamu gitu. Kamu tidak tergantung sama siapa-siapa ya. Jadi mereka nggak bisa semena-mena. Coba kalau kamu ketergantungan secara finansial atau ekonomi sama mereka, pasti mereka akan berulah dan akan mudah untuk mensetir dirimu ya. Oleh karena kamu tidak ketergantungan sama mereka ya, makanya mereka sulit ya untuk bisa mensetir kamu ya guys ya, untuk bisa memperlakukan dengan buruk. Kenapa? Karena kamu di sini mapan secara ekonomi atau finansial, minimal kamu berkecukupan gitu ya. Apalagi kalau kamu sampai berkelimpahan, wah mereka akan kalah telak ini ya. Oke, karena mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya, sebab kamu memiliki salah satu kunci untuk membuat fondasi kehidupan kamu menjadi lebih kuat dan berkembang ya. Oke, yaitu Pentacles ya guys ya. Oke. Dan di sini yang terakhir, ada di antara kamu yang berhasil mengalahkan mereka ya dengan sikap tegas kamu ya guys ya. Kamu di sini terlihat berkarisma ya dan berwibawa. Kamu juga termasuk orang yang sangat bijaksana sehingga kamu disegani oleh banyak orang, termasuk orang-orang toksik ini ya. Walaupun pada awalnya kamu itu agak diremehkan sama mereka dan agak dipandang kecil oleh mereka gitu ya. Tapi ketika kelakuan mereka melampaui batas ya, maka kamu pun akan mempertegas diri sendiri dan diri mereka untuk tahu diri dan tahu batasan ya. Sehingga mereka merasa sungkan, bahkan enggan gitu ya untuk terkoneksi kembali atau berinteraksi dengan dirimu. Karena mereka malu gitu kan. Sebab kamu nggak bisa dikendalikan oleh mereka. Karena kamu di sini berprinsip atau punya prinsip dan kamu orangnya tegas gitu ya, sehingga mereka tidak bisa merayu kamu atau menggombal kamu dengan kata-kata untuk mengendalikan kamu ya, seperti yang mereka mau gitu ya. Jadi di sini kamu berhasil mengalahkan mereka dengan ketegasan kamu ya guys ya. Kamu tidak memberikan kesempatan untuk mereka memperlakukan kamu dengan buruk ya. Ketika kamu mulai mendeteksi kelakuan mereka mau ke arah sana, maka kamu cepat-cepat untuk bertindak tegas atau memberi sikap tegas terhadap mereka, sehingga itu mengalahkan mereka yang hendak berbuat buruk terhadapmu, sehingga mereka jadi mengurungkan niatnya untuk memperlakukan kamu dengan tidak baik. Nah, seperti itu ya guys ya. So, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Semua elemen ada di sini. So, semua zodiak ada di sini ya guys. Namun di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn dan Aries. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada progress ya. Each day, as I recognize the divine within me, I progress further along the path of my spirit. Today, I respect my needs, observe what happens within, and do my best to maintain a positive attitude. I have faith in my inner strength and capabilities. I grow and improve every day. Today, God's opinion of me is the only opinion that matters. Pesannya buat kamu kali ini ya guys ya. Kamu diminta untuk selalu melakukan sesuatu yang bisa memberikan kontribusi positif di dalam kehidupanmu agar kamu bisa mendapatkan kemajuan dalam hidupmu. Harus ada kemajuan di dalam hidupmu ya guys ya. Jangan biarkan hidupmu itu stuck, nggak bisa apa-apa, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Begitu-begitu aja. Kamu memerlukan perubahan, angin segar, atau gagasan baru yang bisa membuka peluang, yang bisa membuka cakrawala pemikiran kamu, agar kamu bisa mendapatkan ide atau mencetuskan suatu gagasan yang bisa membuka peluang atau kesempatan baru di dalam kehidupanmu, agar kamu bisa memperbaiki dan meningkatkan taraf kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Di sini ada kemajuan yang bisa kamu capai, yang mana itu bersumber daripada semangat yang ada di dalam dirimu. Kalau kamu bersemangat, maka
kamu pun akan bisa mencapai suatu pencapaian yang kamu inginkan. Kamu pun bisa membuat kehidupanmu ini lebih berkembang dan lebih maju. Tentunya berawal dari semangat hidupmu. Jangan sampai kamu tidak bersemangat setiap harinya ya, merasa letih, merasa lesu, atau merasa males gitu ya guys ya, karena itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang mana setiap hari waktu kita tuh kan berjalan terus ya guys ya, setiap hari kita ini waktu nggak terasa gitu ya. Jadi isilah hari-harimu ini ya, waktumu dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa memberikan faedah atau hal-hal yang baik, yang bisa membuat perubahan di dalam kehidupanmu. Sekecil apapun perubahan di dalam hidupmu itu sangat bermakna, karena itu akan membuat hidupmu lebih maju, selangkah lebih maju daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Karena kamu di sini perlu menghargai apapun yang menjadi kebutuhan kamu. Coba kamu observasi kembali atau amati lagi. Apa sih yang sebenarnya yang terjadi di dalam kehidupanmu? Apa sih yang kurang, yang perlu kamu tambahkan? Apa sih yang salah yang perlu kamu perbaiki? Apa sih yang perlu kamu tingkatkan? Kamu perlu observasi kembali guys ya, dan lakukanlah yang terbaik di dalam kehidupanmu. Peliharalah, rawatlah selalu perilaku-perilaku positif yang ada di dalam dirimu, karena itu akan membuat kamu menjadi orang yang bisa menarik keberuntungan masuk ke dalam kehidupanmu, sehingga itu pun akan berpotensi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidupmu. Kamu harus yakin dengan kekuatan yang ada di dalam dirimu dan kemampuan kamu untuk bisa mengubah hidupmu sendiri. Kalau bukan dirimu sendiri yang bisa mengubah dirimu sendiri, siapa lagi? Kamu jangan menunggu orang lain untuk merubah dirimu ya. Misalnya kamu menunggu soulmate atau menunggu pasangan yang ideal, ya seperti ini, seperti itu, aku maunya begini, begitu. Kita nggak tahu jalan kehidupan kita ke depan sana. Jangan selalu mengandalkan orang, tapi andalkanlah diri kita sendiri. Belajarlah untuk independen atau mandiri ya guys ya. Jangan ketergantungan sama siapapun. Karena dengan kamu mandiri, dengan kamu independen, kamu akan memiliki pegangan di dalam hidupmu. Kalau kamu ditinggalkan sendiri atau kalau kamu berada di situasi yang terdesak, siapa yang bisa menolongmu? Siapa yang bisa menolongmu kecuali dirimu sendiri. Jadi belajarlah untuk bisa berpegang pada diri sendiri dan berpijak di kaki sendiri. Kamu perlu tumbuh dan terus berkembang setiap harinya agar kamu bisa menjadi orang atau agar kamu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Karena Tuhan akan selalu mendukungmu ya. Dan permasalahan yang dihadirkan di dalam hidupmu itu semata-mata menjadi bagian untuk bisa men-trigger kamu, untuk bisa membooster kamu, mendorong kamu untuk lebih maju, untuk bisa melakukan suatu aksi atau tindakan yang bisa memberikan kemajuan di dalam kehidupanmu. Terkadang kita perlu sesuatu yang bisa mendorong kita untuk bergerak ya, walaupun sesuatu itu berasal dari masalah gitu ya. Masalah tidak selalu buruk guys ya, karena di balik masalah itu biasanya ada hikmah atau pembelajaran atau ada keberkahannya atau ada berkat buat kita gitu loh guys ya. Kalau kita jeli, kalau kita lebih teliti, melihat lebih detail secara menyeluruh, maka kita akan menemukan sesuatu yang bisa menjadi peluang atau kesempatan kita untuk bertumbuh dan berkembang agar kita bisa menghasilkan suatu pencapaian dan bisa memberikan kemajuan di dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, keberuntungan, dan segala hal yang baik di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.